Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada forum yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali di Ramadan 1445 Hijriah pada kali ini. Pada forum yang berbahagia ini alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan rahmatnya. Pada forum yang berbahagia ini, Sobat Innova sekalian, kami akan memberikan kiat dan strategi yang perlu kita jalani selama menjalani bulan Ramadan yang berbahagia ini. Tentu bukanlah hal mudah bagi orang-orang yang tidak terbiasa melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Tentu harus ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan agar puasa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 kiat untuk kita selalu bisa menjaga iman dan imun kita selama bulan Ramadan ini. Tentu kita perlu memahami dengan ilmu dan juga mencoba mengamalkannya agar kita diberikan kemudahan dalam menjalani segala ibadah-ibadah yang telah disunatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hal yang perlu kemudian kita pahami. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian kita melakukan penguatan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita. Yang biasanya mungkin di luar bulan Ramadan kita menjalani sholat wajib saja. Bahkan mungkin ada berapa yang kita masih bolong-bolong sholatnya. Nah, di bulan Ramadan ini, bagaimana kemudian kita mencoba meningkatkan kualitas sholat kita. Dari yang pertama misalnya, kita upayakan sholat tepat waktu dan juga sholat berjamaah. Kemudian kita mencoba menambahkan dengan ibadah-ibadah sunat yang lain, yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya dengan sholat-sholat sunat tambahan, ada sholat rawatib misalnya. Bagaimana kemudian kita menambahkan, misalnya sebelum subuh kita sholat 2 rakaat. Kemudian nanti menjelang siang kita kemudian mencoba menambahkan lagi dengan sholat-sholat duha. Sholat duha di awal, di tengah maupun di akhir. Karena masing-masing punya fadilat. Bagaimana kemudian kita menjalani sholat duha tersebut. Minimal 2 rakaat, 4 rakaat atau bahkan lebih sesuai dengan kemampuan kita. Nanti menjelang sholat duhur, kita kemudian sholat 2 rakaat lagi. Bahkan kalau memang kita punya kemampuan, disunatkan kita sholat 4 rakaat ya, sebelum sholat duhur. Ini contoh kemudian kita menambahkan sholat-sholat sunat ya, sholat rawatib ya, nanti ba'da duhur, kemudian nanti menjelang asar, kemudian nanti ba'da maghrib dan juga ba'da isya dengan sholat-sholat rawatib. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian kita menambahkan ibadah kita. Selain kemudian di malam hari kita upayakan untuk mengikuti sholat tahajud secara berjamaah yang kemudian biasa kita kenal dengan sholat tarawih. Ya. Bagaimana kita meningkatkan semangat kita untuk kemudian meningkatkan kualitas sholat kita. Selain kemudian dalam sholat tersebut kita tentu setelah selesai sholat tidak kemudian kita pergi, kita kemudian nanti lanjutkan dengan zikir. Kita mengingat ya apa yang telah kita lakukan, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh ampunan. Kemudian yang kedua, perbanyaklah kemudian kita berinteraksi pada Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita dekat dengan Al-Quran? Yang pertama tentu bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang mungkin sebelum Ramadan bahkan kita bisa jadi sebulan, 2 bulan, atau bahkan beberapa bulan kita tidak menyentuh Al-Quran. Padahal sekarang dengan teknologi kita bisa menggunakan smartphone kita untuk menginstal aplikasi Al-Quran, sehingga kita bisa membaca dimanapun. Selain kemudian setelah kita membaca Al-Quran ya,
melalui tilawah atau kemudian kita tingkatkan dengan tadarus misalnya, kita kemudian mengkaji Al-Quran. Ini menjadi bagian yang penting untuk kemudian kita menyadarkan diri kita pada bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk belajar banyak terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, dengan pertama membaca, kita upayakan kalau kita punya kemampuan, kita upayakan, kita paksakan diri kita untuk bisa kemudian khatam Al-Quran minimal sekali. Dengan menyicil setiap hari insya Allah kita bisa lakukan asal kemudian kita punya niat untuk kemudian menyelesaikan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Insya Allah ini akan memberikan barokah bagi kita pada saat bulan Ramadan yang luar biasa. Yang ketiga adalah bagaimana kita memperbanyak infak dan sedekah kita. Tentu ini juga kita harus persiapkan ya. Insya Allah sebelum Ramadan kita sudah menyiapkan harta kita. Karena sebagian kita selalu mengingat yang namanya zakat itu ditunaikan pada saat Ramadan. Maka beberapa lembaga zakat, badan amil zakat, lembaga amil zakat itu pasti akan dibanjiri oleh para muzaki dan munfik pada saat bulan Ramadan ini. Dengan banyaknya harta yang kemudian disalurkan melalui amil-amil zakat tersebut. Karena amil zakat merupakan bagian penting dalam proses pentasarufan zakat, infak, dan sedekah. Itu tiga hal yang tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menjaga iman kita, meningkatkan kualitas iman kita selama bulan Ramadan. Tapi ada hal yang lain yang kemudian penting kita perhatikan. Ada 7 yang saya catat, yang kita mungkin perlu bisa terapkan, kita amalkan selama bulan Ramadan dalam rangka menjaga imun kita. Kenapa? Karena imun juga penting, kesehatan kita juga penting. Hal untuk bisa mensukseskan puasa kita tentu kalau badan kita sehat. Ya, jiwa kita juga kuat. Di awal ini ada hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meluruskan niat kita pada saat memasuki bulan Ramadan ini. Malam hari kita niatkan untuk puasa. Kita niatkan untuk bisa menjalankan puasa sehari penuh di keesokan harinya. Yang kedua, kita berpikir positif ya. Ini juga penting ya, bahwa kadang-kadang orang ini berpikirnya bahwa puasa ini memberatkan. Kalau kita sudah berpikir bahwa puasa itu berat, maka bisa jadi nanti seharian kita akan mengalami kesusahan dalam proses berpuasa. Maka kita perlu berpikir positif bahwa banyak hal yang positif dalam kita menjalankan puasa. Misalnya, dengan puasa kita menjaga diri badan kita untuk mengistirahatkan beberapa komponen yang ada dalam badan kita ini. Karena yang setiap hari kita gunakan untuk makan, untuk minum, untuk makan segala macam sesuatu yang kemudian kita inginkan, yang mungkin tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga mungkin hal-hal tersebut membawa racun yang kita nggak tahu. Maka kemudian dengan puasa ini sebetulnya kita bagian dari membersihkan diri kita, mengistirahatkan komponen-komponen dalam diri kita ini, onderdil yang ada dalam diri kita ini untuk diistirahatkan sementara waktu, untuk nanti pada saat buka puasa kita gunakan lagi. Tapi yang perlu kita ingat pada saat menggunakan jangan kemudian berlebihan. Yang ketiga, kita tidak boleh berpikir negatif ya. Hindarkan pikiran-pikiran negatif terkait dengan puasa ini. Karena pikiran-pikiran negatif itu akan kemudian meracuni diri kita sehingga kemudian melemahkan semangat kita untuk menyelesaikan puasa. Misalnya berpikir negatif, aduh puasa ini nanti badan saya jadi lemes, badan saya jadi tidak semangat. Nah ini akan merontokkan semangat kita. Maka hindari pikiran-pikiran negatif. Yang keempat, upayakan istirahat yang cukup. Ya. Istirahat yang cukup. Ya. Malam hari misalnya setelah sholat tarawih, ya, kita sempatkan tidur yang optimal gitu ya. Kemudian nanti sebelum sahur kita sudah bangun, ya, kita bisa membaca Quran, ya, kita bisa beribadah, berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kemudian kita perlukan dalam kehidupan kita. Ya, kita istirahat yang cukup. Ya. Tapi jangan berlebihan juga. Kadang-kadang kita berlebihan juga. Sehari kita kemudian tidur saja. Itu saya kira juga tidak baik untuk kesehatan kita. Maka istirahat yang cukup. Orang itu cukup lah istirahat 6-8 jam sudah cukup. Kita bisa menghitung kapan kemudian kita istirahat. Kemudian yang biasa melakukan olahraga tentu tidak kemudian libur olahraganya. Kita bisa melakukan olahraga ringan. Yang paling tepat ya kita berolahraga menjelang buka puasa. Karena itu nanti tentu ya pada saat kita capek, pada saat kita kemudian memerlukan asupan energi, menjelang buka puasa adalah waktu yang tepat untuk melakukan olahraga ringan. Jogging kecil-kecil, senam, atau kemudian olahraga yang biasa dilakukan, ya, yang menjadi hobi, ya, silahkan saja. Kemudian hal yang terpenting juga adalah kita upayakan sahur dan berbuka, ya, sahur dan berbuka dengan makanan-makanan yang bergizi.
Nah, ini juga penting. Makanan yang bergizi dan sehat ya. Kita banyak sekali makanan-makanan sekitar kita sekarang. Kita harus mampu memilih mana yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Karena ini kita puasa. Kita puasa memerlukan energi ya. Berbuka puasa kita menggunakan kurma, atau kemudian sahur kita bisa minum madu misalnya. Itu sudah cukup memberikan asupan ya, selain kemudian makanan-makanan pokok yang biasa kemudian kita konsumsi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah perbanyak mengkonsumsi air putih. Insya Allah air putih ini sangat luar biasa, karena air putih ini memberikan kesegaran di dalam tubuh kita ya. Memang kalau memang tubuh kita mampu ya 8 liter itu bisa kita konsumsi. Tapi kalau tidak mampu ya secukupnya, tapi ini cukup untuk kemudian memberikan kenikmatan, memberikan kesegaran di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menjalani puasa ini dengan optimal. Insya Allah 3 tips tadi bagaimana kita menjaga iman kita dengan meningkatkan kualitas sholat kita, kemudian mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita memperbanyak infak dan sedekah kita. Kemudian 7 langkah untuk kemudian menjaga imun kita tadi juga perlu kita perhatikan. Mulai dari menjaga niat, berpikir positif, tidak berpikir negatif ya. Istirahat yang cukup ya, kemudian kita berolahraga, makanan-makanan yang bergizi ya pada saat kita sahur dan buka, dan juga terakhir adalah minum air putih. Insya Allah ini akan membantu bagi kita semua, seluruh jamaah dan juga para sahabat Innova sekalian. Semoga ini memberikan bekal bagi kita untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.